Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Siti Alfia bersama teman saya Nanda Despri Ardi. Kami akan melakukan wawancara bersama Kak Momo sebagai narasumber kami. Pertama-tama, pertanyaan dari saya. Apa motivasi Kak Momo sebagai MUA waktu awal merintis? Motivasi itu awalnya tuh tidak terjun ke dunia make up sebetulnya. Dulu itu sebagai penari. Dulu jadi awal kisah tuh nari-nari jadi sambilan make up nari, tapi belum memperdalam ilmu make up. Jadi akhirnya tertarik untuk ke make up itu, lihat orang-orang yang besar itu kayak kita lihat di Instagram. Zaman dulu masih ada Facebook, Instagram itu masih kurang. Kayak make up ini enak lah gitu. Jadi akhirnya mau coba terjun ke dunia make up di 2019 kalau nggak salah. Jadi coba-coba, motivasinya sih ya ingin yang mengangkat derajat kedua orang tua. Dulunya gitu awalnya kan. Berarti dari penari itu kita juga belajar make up juga ya? Udah, itu harus mandiri dari dulu itu bisa make up sendiri. Tapi ternyata beda make up tari dengan make up yang nantinya pasti bakal beda. Biasanya make up tari itu lebih cetar gitu nggak sih? Ya, kalau make up tari itu lebih strong, harus wajib yang terang-terang banget gitu. Itu wajib karena kita ditonton dari jauh kan. Apalagi pakai kamera. Ya, malam itu bling-bling. Nah. Oke. Selanjutnya Nanda. Selanjutnya pertanyaan dari Nanda. Berapa modal awal kakak untuk membuka bisnis ini? Atau ada itu nggak dari sponsor orang lain? Sponsor. Kalau sponsor di awal itu tidak ada, Nanda. Kalau sponsor itu orang tua mungkin sponsor ya, karena orang tua yang bantu semua kegiatan ini apa saya mau dibantu dia. Sebagai support kita. Ya, support saya tuh. Apa tadi? Modal. Kalau modal tak bisa dihitung sih, karena beli alat-alat make up tuh dulu sedikit-sedikit gitu. Tapi saya dulu dari awal make up saya tuh pakai tas kresek. Dari awal itu lama, jadi ke rumah-rumah gitu kan, dari awal make up tuh 30.000 dibayar orang gitu. Nah, akhirnya ya lama-lama saya asa make up saya privat juga kemarin di Inhil. Jadi akhirnya saya bisa menambah alat-alat make up saya yang lebih mahal apa bilangnya tuh lebih berkualitas ya. Berkualitas dan bisa beli yang apa yang semua inginkan, sepertinya koper gitu. Iya, biar enak bawanya. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa. Gimana pengalaman awal merintis jadi MUA sampai bisa jadi saat ini? Terus kayak pengalaman awalnya pasti kan ketemu konsumen yang agak sulit gitu kan, rewel gitu. Jadi itu gimana? Awalnya tuh kayak mana tadi? Sorry. Awal merintis jadi MUA kan pasti ketemu konsumen yang agak susah gitu kan. Itu tuh harus kita sebagai apapun sih kegiatan kayak manapun itu, mau dalam segi tari, segi make up, kayak semua lah dari semua bidang lah, kita tuh harus siap mental. Itu wajib. Dulu kalau di awal-awal mental saya nggak kuat. Nah, wajar lah dulu kan kayak make up tuh, apalagi di komen sama senior kurang ini kurang itu, sebetulnya di drop gitu kan. Tak mau lah kayak mau melanjutkan ke apa gitu kan. Tapi lama-lama yang namanya kita di hidup butuh proses kan, butuh jalan untuk menaik ke atas ya. Saya ikuti terus dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang ini gitu. Alhamdulillah lah, dikenal lah walaupun tidak banyak. Ya tapi udah lumayan lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kalau untuk masalah dinamakan tuh dulu itu dulu lah kayak dulu ya maklum lah, kita ini kan kayak dulu make up nari, kayak yang tahu tuh kayak bedak murah harga 50.000 tuh, itu kan tahunnya itu. Kadang make up tuh kadang nanti belum berapa jam udah pecah, itu di komen tuh. Nah, kita tuh tidak tahu waktu tuh saya ingat kan, kok mua ini kok tahan make upnya kok apa. Saya sering juga di YouTube nengok alat-alat, ternyata sama aja kemarin tuh, kok mudah pecah juga. Akhirnya saya memutuskan untuk privat kemarin itu, mengumpulkan uang, nabung sedikit, akhirnya saya tahu semuanya. Privat, belajar privat? Privat make up kemarin. Baru di situ tahu yang mana bedak ini khusus kulit yang ini, misalnya yang berminyak
bedak Iya. yang sini itu akhirnya saya alhamdulillah tahu setelah saya menjalani proses. Alhamdulillah sejak sampai sekarang setiap saya ketemu klien selalu aman, alhamdulillah lah aman. Alhamdulillah gak ada yang rewel. Nggak ada lagi, malah alhamdulillah kadang misalnya pagi make up sampai tengah malam tuh nanti di chat, kak gini make upnya bagus, alhamdulillah kayak gitu udah menemukan titik yang dimana yang saya mau make up saya itu seperti apa. Oke, Ada lagi? Oke, pertanyaan dari Nanda lagi ya kak. Apa susah senangnya juga jadi MUA gitu? kalau untuk kita ambil yang sekarang aja ya, susah senang itu semuanya tuh ada susah ada senangnya, itu kita nikmati aja lah. Kalau susahnya itu kita ini di dunia permakeupan lah, namanya itu ada persaingan, kan tidak hanya satu mua, setiap RT pun ada muanya satu, setiap ini ada satu gitu. Jadi bagi saya itu sih kayak persaingan gitu, tapi bukan saya menganggap itu saingan, karena rezeki itu dari Tuhan kan. Jadi kita terima apa yang didapat, apa yang nggak didapat sudah gitu. Jadi ya kayak misalnya dari cemoohan orang gitu kan, misalnya kayak kamu make wedding kok sebulannya cuma sekali gitu, kayak tidak kayak orang-orang sana. Saya mikirnya untuk rezeki aja, mungkin rezeki saya belum ke situ gitu. Tapi ada, alhamdulillah ada. Setiap bulan itu pasti ada, cuma tidak sebanyak orang yang di atas saya lagi. Ya. Sekarang pertanyaan dari Ina. Kenapa? Suara itu kan. Oh, ini dipotong aja. Beda aku buat Aduh, lanjut nih pertanyaan nanti ya. Nanti tengok ibu tuh, sekali ibu tuh kalau aku. Beda aja. Pas ada ibu. Jangan sama. Emang itu lah. Lala dipijit. Biar aja pandai motong gitu deh. Oh, kira tadi itu dipijit. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa. Kira-kira boleh nggak kami tuh tahu omset yang didapat per bulannya dan juga berapa biasanya per bulan atau per tahunnya? Kalau omset sih yang namanya kerja keilmuan ini tidak tetap ya, karena kita itu harus ada orang aktivitas dulu, seperti misalkan kayak wedding itu kan tidak ada harinya, hanya kapan, tidak gaji pokok lah gitu, karena tidak menentu. Kalau misalnya untuk yang sekarang paling besar untuk saya mungkin kisar 5 juta per bulan, atau itu paling besar, tapi mungkin paling kecil kisar 3 juta atau 2 jutaan itu ada. Kalau misalnya per tahunnya tuh kira-kira bisa dapat berapa job ya? Kalau per tahun ya? Dari sebelum-sebelumnya, prediksi sebelumnya. Kalau ngitung-ngitung sih kurang tahu sih ngitung, cuma kalau misalkan kalau untuk wedding setiap bulan itu pasti ada palingan cuma 2, palingan 3, dia ada hari tertentu. Kalau hari puasa itu off tuh. Kalau sebelum ada bulan apa namanya, bulan Suro apa bilangnya tuh, itu banyak tuh. Itu mungkin saya bisa kisaran 6 atau 7 tuh, karena bulan itu banyak banget orang nikah. Cuma kalau untuk masalah hitung apa itu kurang tahu gitu, karena tidak tetap tuh. Lanjut Anda. Untuk menutup wawancara, ada nggak motivasi untuk kami yang kayak mau merintis juga? Kayak kakak. Intinya satu sih, harus kuat mental. Itu wajib harus kuat mental, karena kita sudah tinggi pun orang pasti ada di cemoohan, apalagi di rendahan, apalagi kita yang rendah masih baru-baru kayak gini kan. Ya intinya satu mental, terus ya satu juga harus fokus kita kerja, misalkan mau nari, menjahit maaf ya, misalnya Nanda jahit, Nanda fokuskan jahit itu kayak mana, nanti entah suatu saat Nanda bisa buat kostum nari ini, jadi Nanda bisa sewakan. Boleh Nanda sekali make up boleh, tapi itu nanti di sampingan Nanda itu ke sampingan, jangan jahit tuh Nanda hilangkan. Nanda harus fokus ke kostum, karena Nanda jahit sama kayak kan ngajar nari tetap, karena dari dulu tuh hobi, tapi fokusnya tetap ke make up, tapi nanti kalau ada misalnya job minta ajarkan ini tetap ambil, tapi tetap fokuskan ke make up. Nanti misalnya boleh libur kita, misalnya ada job make up kita liburkan, pokok kita fokuskan ke itu, ke make up. Terima kasih ya Kak. Oke. Udah mau jadi narasumber kami untuk tugas kami ini. Jadi
Untuk menutup wawancara, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi